Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Gabut Official. Selamat malam kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Piman kabare? Ya apa kabare, Cak? Apa eta? Genggen kabare. Kiapa kabare? Apa kareba? Apa rungana? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini ya. Yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Jangan lupa tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Kawan, ini posisi malam hari ya. Kita akan membahas lagi sebuah asal usul orang Jawa. Asal usul orang Jawa itu bagaimana loh? Nanti ada beberapa poin, ada 5 teori asal usul orang Jawa. Yang pertama itu nanti kita baca itu dulu aja yuk. Kita baca artikel nanti baru kita tanggapi, baru saya tanggapi. Nggak perlu lama-lama, baca artikel dulu. Bacakan 5 teori asal usul suku Jawa, masyarakat peradaban paling maju. Oke. Radarmukomko.com. Hampir separuh dari jumlah penduduk Nusantara adalah etnis suku Jawa. Suku Jawa tersebar meliputi Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, Serang dan Cilegon di Banten. Bahkan suku Jawa ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, suku Jawa juga tersebar hingga mancanegara, baik menetap maupun tenaga kerja hingga para pelajar atau mahasiswa. Seperti suku Jawa di Suriname, mereka salah satu suku mayoritas di negara tersebut. Etnis ini dinamakan sebagai Jawa Suriname. Lanjut, dilansir dari rimbakita.com dan berbagai sumber, suku Jawa mengalami sejarah panjang sama seperti suku-suku lain di tanah air. Di masa kejayaan agama Hindu dan Buddha, mayoritas orang Jawa menganut kedua agama tersebut. Salah satu kerajaan Hindu terbesar dan terkuat yang pernah ada di Nusantara dan berasal dari Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Ada pula Candi Borobudur, yaitu bangunan bersejarah peninggalan dari masa kejayaan Buddha yang menjadi ikon Indonesia dan bahkan menjadi salah satu keajaiban dunia hingga saat ini kita banggakan. Pada masa kemasan tersebut, orang-orang Jawa belum membentuk satu kesatuan yang utuh, melainkan mereka mengidentifikasikan diri sebagai rakyat di mana sebuah kerajaan berkuasa. Selanjutnya diteruskan dengan masa kerajaan Islam, di mana agama Islam mulai masuk dan berkembang di Jawa. Kerajaan Demak menjadi salah satu kerajaan yang gencar menyebarkan agama Islam, sehingga hasilnya mayoritas suku Jawa memeluk agama Islam. Selain itu, beberapa kelompok minoritas kecil menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran Kejawen. Adat istiadat dan tradisi suku Jawa sangat dipengaruhi oleh budaya Kejawen dan Hindu Buddha akibat interaksi selama lebih dari 1000 tahun. Hal ini tercermin dari kebiasaan, tradisi, hingga kesenian Jawa. Selain menjadi populasi etnis terbesar di Indonesia, suku Jawa bahkan menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam sedunia. Posisinya berada di bawah suku Arab, suku Bengali, dan suku Punjab. Suku Jawa adalah masyarakat dengan peradaban yang sangat maju. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan arsitektur dan juga kekuasaan beberapa kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa, seperti Kerajaan Mataram dan Majapahit. Terkait asal-usul suku Jawa dan beberapa teori diantaranya sebagai berikut. Terkait asal-usul suku Jawa ada beberapa teori, diantaranya sebagai berikut. 1. Babat Tanah Jawa kuno. Menurut Babat Tanah Jawa, orang Jawa berasal dari kerajaan Kling atau Astina. Saat sedang berada dalam situasi pelik akibat perebutan kekuasaan, salah satu pangeran Kling yang tersisih pun akhirnya meninggalkan kerajaan bersama pengikut setianya. Ia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil.
Ia akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni. Oke, lanjut halaman 2. Pangeran Kling dan pengikutnya saling membantu membangun pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Java Cekwara. Menurut babat tanah Jawa, keturunan Pangeran Kling dan pengikutnya inilah yang kemudian menjadi nenek moyang suku Jawa. Yang pertama kawan. Kemudian yang kedua, Surat Kuno Keraton Malang. Ada pula catatan yang berasal dari Surat Kuno Keraton Malang. Menurut surat ini, asal-usul penduduk Jawa ialah dari kerajaan Turki. Pada tahun 450 sebelum Masehi, Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan di wilayah yang belum berpenghuni. Migrasi dari kerajaan Turki tersebut dilakukan secara bergelombang dalam periode waktu tertentu. Salah satu gelombang yang dikirim dari kerajaan Turki akhirnya menemukan pulau yang subur dan ditumbuhi banyak bahan pangan. Karena merupakan daerah subur dan memberikan keuntungan, akhirnya mereka membangun pemukiman. Selanjutnya, semakin banyak gelombang migrasi yang datang ke tanah tersebut. Akhirnya pulau itu dinamakan Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman Jawi yang tumbuh di sana. Oke, lanjut. Catatan kuno India. Saat tinggi muka air laut masih jauh lebih rendah daripada sekarang, kepulauan di Nusantara masih menyatu dengan daratan Asia lainnya hingga Australia. Kemudian terjadi musibah yang menyebabkan air laut meningkat dan beberapa daratan pun tenggelam, sehingga terbentuk pulau seperti yang kita kenal saat ini. Tulisan kuno India tersebut menyebutkan adanya seorang pengembara bernama Aji Saka. Ia menjelajah ke berbagai penjuru sampai akhirnya ia menemukan Pulau Jawa. Ia adalah orang pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Jawa, mungkin gitu ya. Menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Menurut tulisan India kuno, kemudian Aji Saka dan para pengikutnya menjadi nenek moyang suku Jawa. Legenda Aji Saka tersebut berkaitan dengan mitos terbentuknya fenomena alam letusan lumpur, yaitu Bledug Kuwu. Oke, lanjut. Teori arkeolog. Sementara menurut para arkeolog, leluhur masyarakat Jawa berasal dari orang Indonesia itu sendiri. Hal ini diyakini dengan ditemukannya fosil manusia purba di beberapa daerah di Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus dan Homo erectus, sehingga menurut para arkeolog, penduduk Jawa berasal dari penduduk pribumi. Penemuan fosil Homo erectus di Trinil pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois memperkuat teori ini. Perbandingan DNA pun dilakukan antara fosil Homo erectus dengan suku Jawa modern. Hasilnya tidak terdapat perbedaan yang jauh antara satu sama lain. Ini semakin meyakinkan para arkeolog bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari pribumi. Oke, kemudian ada teori lagi, teori sejarawan. Lanjut halaman 3. Para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda dari arkeolog. Menurut von Helden, telah terjadi migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya wilayah Yunan, menuju ke beberapa daerah di Nusantara. Orang dari Yunan tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Migrasi tersebut dilakukan secara besar-besaran dan terjadi sejak zaman Neolitikum di tahun 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu pada tahun 500 sebelum Masehi. Teori ini diperkuat oleh teori Dr. Hakan yang menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia memiliki kemiripan satu sama lain. Hal ini diperkirakan karena bahasa-bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu Austronesia. Demikian cerita singkat tentang asal-usul suku Jawa. Jika ada kesalahan penyebutan atau penulisan akan diperbaiki pada konten berikutnya. Tujuan dari konten ini untuk menambah pengetahuan pembaca terkait keragaman dan sejarah suku-suku di Nusantara. Oke, kita bahas kan. Sudah kita simak. Ada 5 teori tentang asal-usul suku Jawa. Yang pertama, babat tanah Jawa. Yang kedua, serat keraton Malang. Yang ketiga, cerita dari India. Yang keempat, arkeolog. Dan yang kelima, Austronesia. Baik kawan, ini akan kita bahas nomor 3 dari bawah toh. Nomor 3 dari bawah, bagian 3 dari bawah ya. Austronesia, arkeolog, dan cerita dari India, Aji Saka. Oke kawan, tentang asal usul orang Jawa ya. Aji Saka tadi ada poin teori yang ketiga,
tentang cerita dari India atau cerita kuno dari India, tulisan dari India, bahwa ada yang merantau dari India ke tanah Jawa namanya Aji Soko, Aji Saka. Aji Soko ini merupakan penemu huruf Jawa, kan. Di Jawa itu ada huruf yang namanya huruf Jawa, Hono Coroko. Hono Coroko itu dalam bahasa Indonesianya, Hono Coroko, ada suatu cerita. Doto Sowolo, terjadi sebuah pertengkaran. Podo Joyo sama-sama kuat, Mogo Botongo sama-sama mati. Ceritanya begini, kan. Legenda Aji Saka itu dia punya dua anak buah dan disuruh karena salah cara menyuruhnya, akhirnya terjadi pertengkaran. Makanya terjadilah ada huruf Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyo, Mogo Botongo. Itu huruf Jawa yang ho, no, co, gitu, ro, gitu. Saya bisa nulis, tapi di sini kan tidak mungkin, gitu kan. Tapi tidak semua orang Jawa bisa menulis huruf Jawa, karena kan sekedar ngerti ya, tapi untuk menulis tanpa mencontoh itu tidak semua orang. Memang agak sulit, memang susah, kan. Ya hurufnya kan mungker-mungker gitu loh. Kayak huruf Pallawa mungkin ya. Mungkin asalnya juga dari sana barangkali huruf Jawa itu ya. Ini cerita legenda orang Jawa itu yang dari Aji Soko tadi, dia dari India datang ke tanah Jawa, kemudian membuat huruf Hono Coroko dan kemudian menjadi nenek moyang orang Jawa, kan seperti itu toh ceritanya begitu. Terus yang kita bahas lagi tentang Austronesia yang paling terakhir toh. Ini yang banyak diklaim yo. Banyak diklaim. Jangan Austronesia dulu yo. Ini aja dulu, arkeolog dulu. Arkeolog pada tahun 1891 ditemukan sebuah kerangka manusia di Gedung Brubus. Gedung Brubus itu daerah Madiun, kawan. Gedung Brubus daerah Madiun, dan juga ditemukan di Sungai Trinil. Nah, Trinil itu tempat saya, Kabupaten Ngawi. Ditemukan kerangka manusia purba diberi nama Pithecanthropus erectus. Nah, ceritanya begitu. Pithecanthropus erectus sampai sekarang saat ini ada museum namanya Museum Trinil. Dan pada waktu itu diteliti DNA pada waktu itu orang Jawa yang ada di situ, Jawa modern, dan diteliti dengan DNA Pithecanthropus erectus. Ternyata tidak terlalu banyak berbeda. Jadi bisa dipastikan, bisa diyakini bahwa keturunan orang Jawa itu dari daerah Jawa sendiri, dari Indonesia sendiri. Pithecanthropus erectus tadi itu hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu, mungkin seperti itu. Anda bisa belajar, bisa searching tentang Trinil, Museum Trinil dengan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus, seperti itu, kan. Kemudian asal usul yang lainnya lagi itu Austronesia. Ini nih yang Austronesia ini. Austronesia itu yang datang dari tanah Tiongkok terus menyebar kemana-mana, gitu akhirnya toh. Terus akhirnya digelembungkan, istilahnya menjadi Melayu Mahawangsa. Asalnya kan dari situ toh. Asalnya dari itu, makanya ada klaim Melayu Mahawangsa seperti itu, kawan. Jadi ada klaim bahwa suku Jawa itu berasal dari sana, kan begitu toh. Ya kita tidak menafikan, memang pakar sejarah kan seperti itu. Tapi juga perlu diketahui bahwa ya sejarah kan cerita saja, terus dilihat juga dengan peninggalan sejarahnya. Kalau dari mereka Melayu Mahawangsa merasa hebat tuh di mana-mana, kan gitu. Melayu Mahawangsa tuh di mana-mana, terus menaklukkan tanah Jawa segala macam itu beritanya gitu. Tapi faktanya kan berbeda tuh. Faktanya berbeda. Seperti Borobudur, kemarin pernah saya ulas, Borobudur dia mengatakan bahwa itu peninggalan Melayu Mahawangsa. Ini logikanya tidak masuk. Kenapa? Dia bilang kerajaan Melayu itu pusatnya di Palembang, di Sriwijaya. Tapi mengapa Borobudurnya ada di Jawa? Nah, gitu toh. Nggak masuk akal. Terlalu jauh. Dulu nggak ada pesawat, bro. Dulu nggak ada pesawat. Sedangkan secara logika peninggalan sejarah
suatu peradaban itu apabila ingin meninggalkan jejak peradabannya tentu di pusat pemerintahannya. Itu logikanya kan begitu toh. Seperti Kuala Lumpur atau Jakarta, bangunan-bangunan gedenya pasti di pusat-pusat kotanya, di pusat pemerintahannya. Ya kalau pemerintahannya di Palembang, kok Borobudur-nya di Jawa? Itu kan aneh. Tapi kalau Borobudur itu peninggalan dari Mataram kuno, itu sangat masuk akal karena Mataram kuno adanya di Jawa, kan gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ada klaim bahwa Jawa atau seluruh suku yang ada di Nusantara ini dulunya adalah dari keturunan Melayu Mahawangsa, gitu, itu cukup aneh. Dari segi Jawa aja tadi, dari teori seperti itu banyaknya. Ada teori bermacam-macam. Tadi ada teori dongeng, Haji Saka tadi tak benar atau enggak. Terus ada teori arkeolog yang sekarang buktinya masih ada di Ngawi. Anda bisa searching, bisa lihat. Terus Austronesia yang diklaim sebagai Melayu Mahawangsa yang katanya Borobudur peninggalan dia juga kan gitu. Jadi ya begini, terserah kita kan sejarah itu kan cerita terus digabungkan dengan adanya peninggalannya. Peninggalan juga harus dilogika juga, masuk akal atau enggak gitu loh. Masuk akal atau enggak? Logika seperti balik tadi, Borobudur Melayu Mahawangsa katanya, tapi pusatnya di Palembang, kok Borobudurnya di Jawa, ini kan aneh gitu loh. Jadi ya silahkan berpikir sendiri. Klaim dia sebagai terbesar itu ya perlu dipertanyakan, apalagi dari artikel yang dibacakan tadi bahwa suku Jawa mayoritas memeluk agama Islam dan merupakan suku 4 kebesar setelah suku Arab, Bangli, dan Punjab. Nah, nomor 4 pemeluk agama Islam terbesar. Tapi Jawa biasa saja, nggak ngeklaim terbesar juga enggak. Seperti itu kawan. Jadi ya inilah, ini sejarah dan sekarang fakta yang ada di lapangan seperti ini. Ya kita hadapi saja. Begitu loh. Jangan terlalu mimpi dengan yang dulu-dulu. Sekarang yang di depan saja bagaimana gitu. Jadi asal-usul suku Jawa itu bisa berbagai macam, ada 5 poin tadi. Anda percaya yang mana silahkan. Kalau ada yang baik, ambil sebagai pelajaran. Jika ada yang jelek, buang saja. Tutur Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.